Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Kalau hari ini kembali bersama dengan saya untuk kita boleh bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Dan saya bacakan dari Ibrani 4 ayatnya yang ke-16. Ibrani 4 ayat 16. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, hal yang terindah, hal yang terbesar dalam seluruh kehidupan kita apabila kita menerima kasih karunia atau anugerah dari Tuhan. Nah, oleh sebab itu Ibrani 4 ayatnya yang ke-16 ini menjabarkan tentang bagaimana kita menerima kasih karunia yang dari Tuhan dan kita mendapatkan kesempatan atau keberanian untuk kita ini menghampiri tahta Allah. Sejak manusia terpisah dari Allah oleh karena dosa, manusia itu tidak bisa datang menghadap kepada Allah. Seakan-akan seperti begini Bapak Ibu Saudara, ketika kita ini tersingkir dari Allah karena dosa, kita berdoa pun percuma juga, mentok. Nah, setelah kita menerima anugerah kasih karunia dari Allah, kita ini berdoa dengan bebas. Kita menyatakan apapun kepada Allah, Allah itu mendengar. Nah, inilah yang dikatakan bahwa kasih karunia dari Allah itu kita terima. Nah, oleh sebab itu, kalau kita ini sudah menerima kasih karunia dari Allah melalui pengorbanan dari Tuhan Yesus di atas kayu salib. Ingat bahwa kisah Tuhan Yesus ketika di atas kayu salib dan dia terakhir kali berkata bahwa ya Bapa, ke dalam tangan-Mulah aku serahkan hidupku, nyawaku. Maka saat itulah tabir bait Allah itu terbelah menjadi dua. Yang tadinya tabir itu begitu tebal, tidak semua orang bisa menembus tabir itu, karena di balik tabir itu ada tabut perjanjian di mana Allah hadir di dalam tabut itu. Dan tidak semua orang itu bisa masuk ke sana. Tapi sejak Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya di atas kayu salib, sejak saat itu tabir itu terbelah dua, dan semua orang yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan itu bisa menghadap kepada Allah, bisa berdoa kepada Allah dengan keberanian yang daripada Tuhan. Nah, oleh sebab itu sejak saat itulah kita ini mendapatkan kasih karunia. Oleh sebab itu kasih karunia yang Allah berikan kepada kita melalui kematian pengorbanan dari Tuhan Yesus, jangan pernah kita sia-siakan. Jangan lupa berdoa, jangan lupa membaca firman, jangan lupa menghadap kepada Allah kapanpun waktunya. Allah itu selalu mendengar setiap seruan dan doa kita. Biarlah kesempatan ini kita pakai, bahkan setiap saat, setiap waktu, kita itu harus dan wajib untuk kita itu manfaatkan. Ada satu kalimat yang indah yang diberikan oleh teman-teman kita ya, yang menjadi penulis dari renungan kita, yaitu except God love then forward to others. Terimalah kasih Tuhan, lalu teruskan kepada orang lain. Setelah kita menerima anugerah dari Tuhan, ceritakan itu kepada orang lain, supaya orang lain itu juga menerima anugerah dari Tuhan. Tetaplah kita cinta kepada Tuhan, tetaplah kita bersaksi
bahwa Yesus Tuhan kita itu baik. Tuhan Yesus memberkati kita semua.